Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa ashabihi ajma'in. Khususan ila ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani wa Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Badri Kalambayan wa Syekh Muhammad Kasbul Anwar bin Haji Ismail wa Syekh Muhammad Syarwani Abdul Mangil wa Syekh Muhammad Sa'radi Kampung Melayu wa Syekh Abdul Zuhur wa Syekh Muhammad Saman Mulia wa Syekh Muhammad Salman Jalil wa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Segumpul wal Habib Sulaiman bin Al-Habib Umar Rasid wa Abi Abdullah bin Sirri wa Ukhti Hajjah Yurina binti Abdillah wa masyayikhina wa mu'allimina wa walidina wa auladina wa qarabatina wa ikhwanina wa ahbabina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuqtati dahiratil wujudi wahidati aflaki maraki syuhudi ali bidhati sa'i sirruha fi kulli daratin ha'i hayatil alamin ladhi ja'ala minhu mabda'ahu wa ilayhi maqarrahu mimi mulkika alladhi la yudaha وذلك يوميتك التي لا تتناهى من أظهرته من حضرة الحب فكان منصة لتجليات ذاتك وأبرزته بك من نورك فكان مرآة لجمالك الباهر في حضرة أسمائك وصفاتك شمس الكمال المشرق نورها على جميع الأوالم الذي كونت منه جميع المكونات فكل منها به قائم من أجلسته على بساط قربك وخصصته بأن كان صلى الله عليه وسلم مفتاح خزانة حبك المحبوب العجم سر الظاهر المقدم الواسطة بينك وبين عبادك والسلم الذي لا يرقى إلا به في مشاهد كمالاتك وعلى آله يا نبي الحقائق وأصحابه مصابيح الهدى لكل الخلائق صلاة منك عليه مقبولة بك منا لديه تليق بجده تمسنا بها بأنوار تجلياته تطهر بها قلوبنا وتقدس بها أسرارنا وترقي بها أرواحنا وتعمم بركاتها علينا ومشايخنا ووالدينا وإخواننا المؤمنين والمسلمين مقرونة بسلام منك إلى يوم الدين مضروبة بألف ألف صلاة وتسليم على السيد الأمين وآله وصحبه أجمعين ولك الحمد منك في كل وقت واحد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد
مقصدي يا غوثاه ندعوك مضطرين بصفاتي بمظهر الأسماء بسر الجادي بسر سر الطمس بالأماء بكنزك المخفي بالهباء بأول البارز للوجود من عالم الغيب إلى الشهود بمن طوى بعلمك المسؤول وما حواه القول من مكنون بالعرش بالفرش وبالأفلاك بالعالم الأسنى وبالأملاك بسر جمع الجمع بالفناء والمحو والصحو وبالبقاء بنقطة الدائرة المشيرة لوحدة المظاهر الكثيرة بالحاشمي المصطفى التهامي وآله وصحبه الكرام بالغوث والمحبوب عبد الله حبر الأنام ذي الحياة والجاه عن ابن عباس عظيم القدر غوث الله بترجمان الذكر شيخي عبد القادر الجيلاني ومصطفى البدري ذي الإيقان بالبدوي وأحمد الرفاعي وبالدسوقي طويل الباهي بالشافع وأحمد بن حنبل ومالك والحنابل المبجل بشيخنا ذي السر والبرهان قطب الزمان العارف السمان بشيخنا ذي السر والبرهان قطب الزمان العارف السمان بشيخنا ذي السر والبرهان قطب الزمان العارف السمان وكل قطب من حماك داني فقد توسلنا بهم يداني بكل محبوب وعبد سالك ومقتف لأنهاج المسالك هبني وأسباحي وكل طالب نيل المنى ويسير المطالب ستر على الجميع وحفنا بحسنك المنيع وأشفنا من كل داء فينا وعافنا يا ربنا واهدنا ويسر
yassiril kasba minal halali wa najjina min dillatis su'ali wa tahiril qalba minal aghyari wa sabbihi min daranil akdari wa faslana sirra ma'al janani min fitnatil ahwa'i wasyaitani wa khallisin nafsa minad dawa'i wasluk biha sabila khairi da'i wa minka akrimna bi'ilmin azali wa amalin ilan qita'il ajali wa sayyidil maqatil amali wa sairil ahwali wal afali wa litiba'il mustafa wa fiqana wa minhum man yahubbihi farzuqna wa zayyinil zahira wal bawatin bi kulli ilmin zahirin wa batin wa qasim bi qahri kulli man adana wa man bi su'in qadna wa himana wa kuffa kaffaz zalimina anna wa risi wa ka rabbi la takilna wa najina min kaidi kulli hasidi wa syamitin mu'anifin mu'anidi waj'al lana min kulli dayqin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja waj'al lana min kulli dayqin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja waj'al lana min kulli dayqin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja wa qamad binaril ghaini wal khusrani kulla aduwin mukhtarin wa jani waj'al lana min lutfikal khafiyyi hijab sitrin syamilin saniyyi ya hayyu ya qayyum ya qahharu ya alimu ya jabbaru ya hayyu ya qayyum ya qahharu aliyu ya alimu ya jabbaru ya hayyu ya qayyum ya qahharu aliyu ya azimu ya jabbaru ya rabbi wafasna ilal mamati min fitanis zamani wal afati wa khatim lana ya rabbi bil imani wa khussana bil fawzi
bil jinani ya barro ya karimu ya wasulu ya man lana ihsanuhu mabdulu ya rabbi waghfir lil ubaidil jani Muhammad syahiri bisamani ya rabbi waghfir lil ubaidil jani Muhammad syahiri bisamani ya rabbi waghfir lil ubaidil jani Muhammad syahiri bisamani wa walidayhi wa kadzal asyakhi wa kulli man anhalahu muwakhi wa man lahu fi silqihi qad intazam bihaqqi man fika lahu abhaqada summa salatu wassalamu abada ala nabiyil hashimiyyi ahmada wal ali wal ashabi wal asbahi wa kulli sabbin lihimaka da'i Muhammadun basharun lakal bashari bainal hajari Muhammadun basharun lakal bashari bal huwa kal yaquti bainal hajari Muhammadun basharun lakal bashari bal huwa kal yaquti bainal hajari Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam al-Fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafat wa faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman yang ke-11 lah. Alhamdulillah kita masih mempelajari tentang sifat yang wajib pada haknya Allah Subhanahu wa taala. Ada 20. Ini memasuki yang ke-8 yaitu iradat atau sifat yang kedua daripada sifat ma'ani. Nah, iradat di sini artinya menentukan. Itu bacaannya menentukan. Asal mana iradat itu apa ya? Berkahan atau menghendaki. Kenapa Allah menentukan maknanya? Karena kehendak kita dan kehendak Allah beda. Kehendak kita bisa aja terjadi. Kehendak Allah pasti terjadi karena ada dalilnya. Nah, menentukan bahasa Arabnya lah di kitab yang terkenal taksis menentukan itu bahasa Arabnya taksis.
Khassasa yukhasisu takhsisan. Nah itu apa akar katanya. Jadi iradat artinya apa? Menentukan. Menentukan apa? Menentukan takdir atau nasib segala makhluknya. Ya kan? Jadi apabila kita beriman dengan rukun iman yang keenam, apa ya? Beriman kepada takdir jahat dan takdir baik. Itu sama dengan inya beriman dengan sifat Allah Ta'ala yang ke-8, yaitu iradat. Kayak ini hijab kaidahnya. Apa namanya di kitab itu, la yakunu fil alam illa ma yuridullah. La yakunu, tidak terjadi fil alam, di alam ini, baik itu alam langit maupun alam bumi, illa terkecuali ma yuridullah, apa yang sudah menjadi kehendak Allah. Apa yang terjadi di dunia ini kada luput daripada kehendak Allah, atau kada luput daripada bahasa lainnya ketentuan Allah. Apa aja itulah termasuk kita nuntut ilmu nih sudah dikehendaki Allah. Bahkan di kitab itu takhsisul maqadir, ditentukannya segala takdir. Salah satu marratin terbagi kepada tiga macam. Jadi takdir kita ini disaring sampai tiga kali. Yang pertama, takdir kita itu sudah ditentukan sebelum diciptakannya langit dan bumi selama berapa ya? 50.000 tahun. Dalilnya hadis juga riwayat Imam Muslim lah. Apa innallaha qaddara maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50 alfasanatin. Nah, innallaha qaddara maqadir, sesungguhnya bujuran Allah qaddara maqadir, sudah menentukan takdir, segala takdir al-khalaiq, segala makhluknya, qabla, sebelum an yakhluqa, sebelum bahwa Allah itu menciptakan as-samawat, 7 lapis langit, wal ard, dan 7 lapis bumi. Apabila bi 50 alfasanatin, 50.000 tahun. Jadi Allah Ta'ala sebelum menjadikan langit dan bumi ini, takdir kita sudah ada. Takdir kita sudah bertunggu. Berarti kita lawan takdir kita Tuhan mana ya? Tuhan takdir kita ini jalan sudah tertulis. Nya kan awal-awal makhluk Allah ciptakan adalah qalam. Kemudian jar ulama wal muradu bil qalam, yang dimaksud dengan qalam huwa nur Muhammadin, yaitu nurnya Nabi Muhammad. Nah, kemudian setelah ciptakan qalam, hanya Allah ciptakan lauh. Lauhun itu di kita papan tulis lah bahasa kitanya lah. Lauhul mahfuz, papan tulis yang terjaga, yang dijaga. Nah, itu lebih besar daripada langit dan bumi. Jadi sebenarnya takdir kita sudah ditulis Allah Ta'ala, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan qalam tadi, ya kada? Nah, berarti Tuhan kita kah? Tuhan takdir kita kah? Tuhan takdir. Jangankan kita, alam semesta aja belum ada, sudah ada tulisan takdir kita. Makanya kada boleh kita meniwas takdir. Kada boleh kita apa? Menyalahkan nasib, karena sudah ditentukan oleh Allah sebelum menjadikan langit dan bumi 50.000 tahun. Ya, ada orang yang meniwas. Kenapa? Karena anak nih bebandir dengan orang tuanya dan umahnya. Wahai umah, kenapa ulun nih ditakdirkan, dilahirkan apa? Miskin. Ya kada? Ditakdir lahirkan miskin melewati pian, langsung diangsul oleh kuitannya. Kuitannya mengaji tauhid, Bang. Jadi kuitannya, jangan salahkan aku. Akunya anak kayak orang sugih. Anak kayak aku bakal anak ikan lahir daripada orang sugih. Tapi kayak memang yang ampun kehendak Allah Ta'ala kada. Sudah belajarlah wahdatus sifat, sebuting sifat. Jar Syekh Saman di zaman Akib Sidin lah. Ini kan haul Syekh Saman nih. Barangnya sedikit menguya Sidin supaya ada turun berkat. Sidin itu kebanyakan waktu Sidin melajimi musyahadah. Musyahadah itu menyaksikan, melihati apa? Wahdatul af'al, satu perbuatan, apa aja itu perbuatan Allah Ta'ala.
wahdatus sifat. Nang apa aja yang terjadi sifat manusia bermacam-macam itu sifat Allah aja sebutin. Ini hakikat lah, pandang hakikat. Kemudian wahdatul zat, ingat Allah yang satu, pandang yang banyak, ingat Allah yang satu. Itu maksud apa? Wahdatul sifat, wahdatul af'al, dan wahdatul zat. Wahdatul zat. Itu kalau di dalam manakib sama. Jangan salahkan aku, jangan yang mengandung, salahkan Abah Hikam yang ampun burung. Nah, artinya apa ya? Seandainya mama Abah Hikam kan mau kuliah aku ada Hikam. Jadi kuitannya ini kada hendak yang umani kada hendak disalahkan sorangan. Inta salahkan berdua dan kuitan laki. Jangan salahkan aku yang mengandung, salahkanlah Bapak Ikam yang ampun burung. Nah, seandainya kada dikumpul di sidin, kada bakalan ada Ikam. Jadi kada boleh kita meniwas takdir. Kalau lain dijadikan Allah miskin, jangan ditiwas. Kenapa Allah Ta'ala kayak ini? Karena ujar ulama, iradatullah, kehendaknya Allah, khairun, jauh lebih baik min iradatina, daripada kehendaknya kita. Iradatullah khairun min iradatina, kehendaknya Allah jauh lebih baik daripada kehendaknya kita. Kita tak tahu seandainya dijadikan suki kalau pindah pemalas ya ada. Kalau seandainya dijadikan Allah Ta'ala misalkan alim, kalau minam alim membunguli orang, pintar membunguli orang, pokoknya syukuri apa yang ada ya dah, syukuri apa yang ada. Nah kemudian yang kedua, Allah menyaring lagi lah takdirnya kita ini, nasibnya kita ini, di mana di hadis Arba'in Nawawiyah itu apa? Kita berumur di rahim kuitan itu umur 4 bulan, itu ditiup roh ada. Ditiup roh, di situ sudah dicatat segala takdir kita. Ada 4 di situ yang dicatat, di hadis itu ada 4. Yang pertama umur kita lah, ini panjang kah, handap kah umurnya. Yang kedua apalagi rezeki kita yang dicatat. Yang ketiga amal kita lah, amalnya ini soleh kah, maksiat kah, kafir kah, muslim kah. Kemudian apalagi yang keempat apa namanya, yaitu apa? Yang keempat syakiyun atau sa'idun, orang ini termasuk orang yang beruntung kah, termasuk orang yang apa ya, yang celaka. Jadi yang pertama apa tadi? Allah sudah tentukan takdir kita tuh waktu di alam rahim ibu kita, umur kita. Mudah-mudahan kita panjang umur di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada taat Rasulullah. Sayyidina Ali lah, mautul insan, matinya manusia. Ba'daan kabura, setelahnya sudah tuha, artinya umur 60 70 itu bonus lah, panjang bisa umur. Wa arrafa rabbah, inya mengenal Allah taala, inya ma'rifah Allah taala, artinya mengaji takhir, kenal wujud-wujudan Allah Ta'ala. Khairun itu jauh lebih baik min mautit tifli, daripada inya mati waktu kenanak. Ya lah, walau dakhalal jannah, meskipun inya itu masuk apa? Masuk surga begoiri hisabin, tanpa bihisab gitu lah. Kenanak itu apabila mati sebelum balik, inya masuk surga tanpa hisab. Dipikir hijau di apa namanya? Kada sunat ditalkinakan. Apa ini talkinakan, malaikat kada menakuni mungkar nangkir. Ya kada. Jangankan orang Islamnya mati kan anaknya lah, orang kafir mati aja itu masuk surga. Masuk surganya baru dikatakan kafir lagi sebelumnya balik. Kalau bahasa Qur'annya tuh wildan lah, kan anak yang ada di surga itu namanya wildan. Itu kan jadi pelayan kita di akhirat. Yang tukang haragunya siapa ya? Nabi Ibrahim. Yang tukang haragunya. Jadinya tuh kada ganal, kada halus. Misalkan mati 3 tahun, 2 tahun, 4 bulan, mati waktu kan anak, itu tetap umurnya sama kena seperti yang memais itu sekitar 6-7 tahunan. Kayak itu kan anaknya di dalam surga. Ya kada. Kayak itu kan anak dalam surga. Makanya jangan sakit hati apabila kalau yang adalah kita ini apa namanya mati anak lagi halus itu jangan sakitnya masuk surga nunggui. Karena inya tuh kada hendak masuk surga sebelum kuitannya masuk surga. Ini mengadukan Allah Ta'ala. Nah, ya kada.
Jadi Sayyidina Ali lebih baik inya tuh mati duha, tapi nya ma'rifah Allah Ta'ala. Itu termasuk apa ya? Jannatun mu'ajjalah lah. Termasuk surga yang disegerakan. Surga yang disegerakan itu bukan kawin, bukan jima, yaitu apa? Mengenal Allah Ta'ala. Sudah kenalnya di dunia lawan Allah Ta'ala. Nah itu namanya surga mu'ajjalah, surga yang didahulukan. Itu lebih baik di Sayyidina Ali daripada mati waktu kena anak. Ya kata. Nah kemudian yang kedua apa tadi? Yang kedua adalah rezeki. Rezeki itu ya termasuk jodoh, termasuk visi anak, termasuk apalagi pangkat, harta, ilmu termasuk rezeki juga. Ini rezeki itu terbagi kepada dua. Ada rezeki zahir, ada rezeki batin. Rezeki batin itu yang kada benda, ya kata, yang kayak ilmu kada ada kelihatan, yang kayak ibadah kada ada bendanya. Kawa atau aturan Allah itu dapat rezeki batin tuh. Rezeki zahir kan rezeki zahir yang terlihat, yang kayak pangkat, anak tuh kelihatan, bini, jodoh, harta tuh rezeki zahir. Jurgurulun salam tuh rezeki zahir itu jajuraknya apa ya? Sembayang duha itu zahir. Jajurak rezeki batin bang, sembayang tahajud. Jadi mun hendak makrifah, hendak misalkan apalagi ilmu, dapat hikmah, dapat laduni, itu rancaki bangun apa? Tahajud. Nah kemudian yang ketiga yang ditulis Allah Ta'ala waktu kita di alam apa? Di alam rahim adalah apa? Amal kita, baik itu amal soleh maupun amal maksiat. Itu sudah sudah ketentuan Allah Ta'ala lah, sudah dicatat. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat Allah tulis inya ini pacangan sakiyun kah, pacangan orang yang celaka atau saidun di dalam kitab adalah dalam hadis itu, atau orang yang beruntung. Jar Nabi seandainya itu ditakdirkan inya sakiyun celaka, inya beramal waktu dunia amalan soleh, inya bamar soleh, tapi inya catatannya celaka, tang adanya di akhir hayatnya. Antara inya lang surga itu sejarah aja. Sejarah itu sehasta itu berapa? Seperempat meter lah, atau setengah meter lah. Sedikit lagi masuk surganya. Cuman inya ditulis Allah Ta'ala sekian, tang ada hanya bagawi bawa gaya maksiat, tang ada hanya bakapir, ya kata. Kemudian kayak itu sebaliknya, seandainya inya telah dijadikan Allah Ta'ala catatannya itu apa? Catatannya itu saidun, orang yang beruntung, ya kata. Padahalnya saban hari seumur hidupnya itu gaunya maksiat, zinahnya juga, membunuh orangnya juga, yang seperti apa? Yang di hadis setelah membunuh 99, betakonnya lama-lama, ada lagi taubatnya, ada dibunuhnya pulang lama yang pas genap 100, tapi nya hendak bertaubat, akhirnya diterima Allah Ta'ala. Jadi antara inya jar Nabi lawan apa? Lawan neraka itu sejarah ya lagi. Sahasta jadi masuk neraka dah. Tang ada hanya di akhir hayatnya itu apa? Beriman, atau inya tang ada di akhir hayatnya itu bertaubat, asal taubat nasuhanya terima Allah Ta'ala ya dah. Nah tapi jangan berpegang lawan ini lah. Nah aku maksud aja dulu aja. Aku berpegang jalan apa takdir catatan Allah. Kada mau gitulah, kada mau jar gurulun itu 1000 daripada yang 1000. Bujur orang yang beramal soleh ada masuk ke neraka itu 1000, paling saikong yang masuk neraka. Kemudian orang yang beramal jahat masuk surga 1000, paling saikong yang ada yang masuk apa? Masuk surga. Yang berharap ning itu kalau bina lapas. Kalau bina lapas. Jadi pokoknya apa? Beramal amal soleh. Nya ada. Kemudian apa yang ketiga? Yang ketiga apa namanya? Yang ketiga Allah itu menentukan takdir itu setiap tahunnya, yaitu pada malam nisfu Sa'ban. Nah makanya situ kita berdoa. Jadi ketentuan takdir itu selama setahun itu pada malam nisfu Sa'ban tuh. Apakah hanya sampai kena pada nisfu Sa'ban yang akan datang, sudah ada tulisannya. Apakah ini orang yang beruntung, orang yang perejakian, jodohnya adakah atau ada, sudah ada catatannya tuh.
di malam nisfu Sa'ban. Ada riwayat pencatatannya itu selama 40 hari. Nisfu Sa'ban kan malam 15 Sa'ban. Tambah 15 berarti masuk Ramadan. Tambah supaya 40 berapa? Tambah 25 lah. Tambah 25 jadi berapa? 40. Makanya ada yang berpendapat malam nisfu Sa'ban, malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 25 Ramadan. Itu sudah beres catatan apa? Takdir kita selama setahun. Kan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Qadar itu artinya kita ditentukan situ takdir. Ada yang mengatakan malam 25 Ramadan. Makanya kita berdoa pada malam nisfu Sa'ban untuk mudah-mudahan takdir kita dibaikkan. Yang asalnya baik jadi yang asalnya kada baik jadi baiknya. Takdir itu terbagi dua lah. Ada namanya takdir mu'allaq. Mu'allaq itu bergantung, kalau jadi pindah-pindah lagi. Ada takdir itu yang kedua mubram. Mubram itu kada kalau diubah-ubah lagi dah. Kada kalau diubah-ubah lagi. Ibarat catatan itu mu'allaq itu spedol kada permanen. Kalau lagi dihapus jar Nabi la yaruddul qada ila du'a. Ada yang kada dapat menolak takdir kecuali dengan doa. Maksud di situ yang kau ditolak dengan doa, takdir itu adalah takdir mu'allaq yang kau masih dihapus. Lalu Imam Ghazali at-takdir ad-du'a min at-takdir. Doa itu termasuk daripada takdir. Kita ditakdirkan Allah Ta'ala berdoa, berarti itu yang pacangan kita dapat. Ya Allah Ta'ala kan ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian niscaya aku kabulkan. Kita berdoa, berarti kita berdoa yang baik, minta jodoh misalkan, berarti catatannya jodoh tahun itu misalkan. Apalagi ya Allah jodoh tahun ini juga ya Allah. Jodohnya kalau lagi kena tahun ini juga, berarti hendak tahan lagi. Berarti baginya tuh wajib dah hukumnya kawin, kada sunnah lagi. Nah jadi gitulah. Kalau yang mubram tadi sepedolnya ibaratnya adalah sepedol yang permanen, kata dia hapus lagi dah. Itu indallah, jagurulun indallah, di sisi Allah catatannya. Kalau yang tadi itu indal malaikah aja, masih di sisi malaikat masih kalau dihapus. Ibarat pengadilan itu masih kalau dibanding lagi. Pada hakikatnya karena misalkan 4 tahun diponis 4 tahun, masih kau banding lagi pengadilan, dikurangnya jadi 2. Padahal catatan Allah Ta'ala di sisi Allah Ta'ala janjinya takdir mubramnya emang 2 tahun. Catatan di mu'alaqnya berapa? 4 tahun. Tapi ini berdoa misalkan banding, kau diubah lagi jadi 2 tahun. Ya kada. Nah pokoknya kita inilah seberataan panggungnya sandiwara kajurang. Ibarat ibarat main film pula. Kita ini aktor. Allah Ta'ala sutradaranya. Sudah kan orang sebelum main film itu dibuka catatan itu baca menjadi apa. Kita menjalani hajat kayak apa sutradaranya. Skenario-nya Allah yang tukang ulah, alur ceritanya Allah yang tukang ulah, kita menjalani aja lagi. Kita menjalani hajat. Ya kata. Kayak jodoh itu macam-macam ketemunya, rezeki itu macam-macam ada disangka. Itu bagi kita kebetulan kata. Bagi Allah kata kebetulan itu sudah ada catatannya. Kita dalam rumah takjub hajat. Kada disangka kalinya aku jodoh kalinya. Aku misalkan di sini, ini di sana jauh. Kenapa jadi berjodoh? Itu bagi Allah Ta'ala sudah ada catatannya. Kita merasa kebetulan. Bagi Allah Ta'ala kada ada yang namanya kebetulan. Nah kemudian sambung ke mana ke kitabnya lah. Makanya sih mustahil tergagahi lah biasanya. Maka mustahil Allah itu tergagahi. Lawanan daripada iradat. Bahasa Arabnya adalah karahah. Karahah itu dipaksa. Allah itu modelnya ada yang tukang tunjuki, berarti ada yang di atas Allah, itu mustahil. Apabila ada yang di atas Allah, berarti Allah Ta'ala itu termasuk biasanya makhluk Allah. Makhluk itu di atasnya ada makhluk lagi kada, berarti makhluk secara akal. Apabila makhluk itu kudus, ada pemulaannya. Apabila ada pemulaannya itu mustahil, itu secara akal lah, dalil secara
akal. Jadi tergagah itu Allah modelnya itu ada apa? Itu ada enak catatan kaki di bawah. Nomor 1 tergagah itu kan nomor 1 di bawah. Tergagahi maksudnya jadi mustahil ada yang lain yang dapat menghalangi kehendak Allah Ta'ala. Ya ada. Contohnya Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, terbakar tidak ada? Ada. Si Namrud hendak membakar si Nabi Ibrahim, tapi Allah kadang menghendaki, kan terbakar. Yang kayak apa aja kehendak kita, kehendak Tuhan pasti Allah yang menang. Kalah kehendak kita. Nah kemudian dalilnya diperbaiki. Kemudian dalilnya. Nah dalilnya firman Allah Ta'ala. Nah dalil naqlilah kuat nih. Fa'alun lima yurid. Surah apa? Surah Al-Mulk di bawah ayat 12. Artinya berbuat oleh Allah Ta'ala bagi barang yang ditentukannya. Dan namanya belajar nahwu sharaf, fa'alun itu sigat mubalaghah. Fa'alun ujuran Allah memperbuat bagi apa yang dikehendaki, kada kedustaan. Ya kada di surah Yasin itu innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah Ta'ala ambil berkehendak pasti terjadi. Kada ada lagi lain kita, bisa aja kan terjadi. Misalkan esok anak makan nasi kuning, bisa aja kan makan nasi kuning. Hujan harinya ada kawa warung. Ya kata. Bayar dibuka, bismillah kada memasak dah subuh. Bayar dibuka nasi dingin. Haram dia apa namanya digoreng aja jadi nasi goreng. Yang hendak asalnya hendak nasi kuning jadi nasi goreng. Namun Allah Ta'ala apabila hendak kayak itu dah terjadi. Itu nampak Allah itu memperbuat 5 apa-apanya yang ingin sidin kehendaki. Apa aja yang sidin kehendaki. Lalu ini jangan dijadikan dalil untuk kita wani maksiat lah. Kalau kena anak belajar tauhid bangnya malam ini, nak sembahyang zuhur atau sembahyang subuh ini kadang main kada degedek hati, berarti Allah Ta'ala kadang menghendaki ulun anak sembahyang bujur pandirnya lah itu hambat aja atau pukul ya kada. Itu apa namanya salah meletakkan apa kan tauhid itu cukup dalam hati, lain belajaran ya kada itu pas saja. Makanya di dalam kitab Tauhid Tijan itu boleh mengoyah hakikat kalau bab taklim, bab pelajaran. Kamunya sehari-hari bab dalam kaum jangan coba-coba. Hakikat itu soal adab kan Allah Ta'ala. Kada beradab lawan Tuhan. Nah, jadi Allah itu pasti memperbuat apa-apa yang sidin kehendaki. Kemudian apalagi maka hendaklah bagi setiap nih amalannya. Ingatlah kan amalannya lagi mulai wujud sampai iradat nih. Itu sangu sagan bulik. Ya kada. Jadi sekira ada bekas kita nutut ilmu tuh nah, ada apa namanya? Ada faedahnya nutut ilmu. Ingati misalkan dari wujud apa amalannya zikrullah subhanallah. Mulikin itu habis waktunya dikit lagi. Nah, maka hendaklah bagi setiap orang mukmin ini amalannya. Bagi orang yang mukmin, orang yang beriman, yang bertauhid, ya kita ngaji tauhid nih, mengaji sifat Allah Ta'ala iradat, apa amalannya? Bahwa ia bersyukur kepada Allah Ta'ala atas tiap-tiap nikmat dan sabar atas tiap-tiap bala dunia, bala akhirat yang pada sembahyang itu bala akhirat. Bala dunia kayak kematian anak tuh termasuk bala dunia, kada berduit itu bala dunia, atau bercerai misalkan sayangannya lagi tinggalkan orang itu apa namanya itu bala dunia aja masih jangan sakit hati. Jadi harus bersabar. Ujian keduanya lah, nikmat itu ujian, bala itu ujian, maksudnya bala dunia. Nah, keduanya ujian. Kalau bahasa Arabnya bala nikmat itu imtihanan. Kalau apa namanya musibah itu balaan lah, ibtilaan. Jadi apabila orang itu dapat nikmat itu ujian. Apabila mampu bersyukur berarti lulus ujian.
lulus ujian. Apabila sombong misalkan, nah itu pada lulus ujian. Kayak itu juga orang yang apa? Orang yang apa namanya dapat musibah itu makinnya yang ujian. Gitu yang kita apa? Yang kita pahami rajin lah. Nah itu makinnya ujian. Amunnya mampu sabar, ini apa ya? Ini lulus ujian. Nya sabrun nisful iman. As-sabru nisful iman. Sabar itu separuh daripada iman. Asyukru nisful iman. Wasyukru nisful iman. Dan syukur separuh daripada iman. Apabila keduanya digabung, apabila dapat nikmat syukur, apabila dapat apa musibah kawal sabar. Tamul imannya, sempurna imannya. Ya kada? Sempurna imannya. Nya ada kaidah lah guru ulun dulu awalul maqam qulbatun wa akhirul maqam ulbatun. Awal itu sidin berat bang, akhirnya kena apa senang, pasti gitu. Nyarannya dunia ini satu mata aja karena pacangan nyaman. Kemudian wa awalul maqam sabrun wa akhirul maqam syukrun. Awalnya tuh sabar bang dulu, kayak sakit sabar, imbahnya amunnya mau obat sehat kada? Sehat. Yang asalnya miskin cangkal berusaha jadi kaya kada? Malah kada syukur akhirnya. Awalul maqam masyaqqatun itu payah lapah. Wa akhirul maqam ladzatun atau nikmat kan akhirnya ya kada? Ini seberataan umat Nabi Muhammad inilah di dunia ini kan darul bala. Jar bagus sulungko ad-dunya darul bala. Dunia ini padangnya, kada rumah lagi sini arti padangnya bala. Seandainya kita berjingkit ya di padang papaci tetap kana ada, hanya padangnya. Wal akhirat kena darun nikmah lah, hanya akhirat kena tempat nikmat sabar aja di akhirat kena nyaman, di akhirat kena nyaman. Jadi misalnya apa namanya ditakdirkan Allah saat ini apa kita miskin cangkal ego insya Allah kita apa namanya pasti ya Allah Ta'ala mau ubah nasib kita. Dalam Al-Quran itu kan yang artinya apa, Allah kadang mau mengubah kaumnya kecuali apa inya mau mengubah berdahulu lah ya kada. Itu syariatnya adalah syariatnya nya harus main lah antara syariat dan hakikat ya kada, harus main. Nah kemudian apa namanya, jadi itu tukang dah. Jadi Allah itu iradat tahsis Allah itu terbahagi dua, bil khair dan bisyar lah. Ada namanya kebaikan, ada namanya kejahatan. Nah ini hakikatnya. Apabila kita ditakdirkan Allah dalam keadaan baik bersyukur. Apabila ditakdirkan Allah Ta'ala belum nikmat lagi kita bersabar. Nah jam 8 nah kan minggu kena itu malam apa ya, malam Kamis pas bertepatan malam hari raya Idul Adha kada ya kada. Kemudian apa namanya raya malam minggu kena masa kita pengajian orang bertakbir orang bertakbiran kita pengajian. Jadi diliburakan aja seminggu itu aja lah malam Kamis yang akan datang insya Allah lanjut lagi. Nah apa namanya kita dianjurkan benar berpuasa mulai 1 Zulhijjah selama masuknya hari Selasa kada. Itu macam-macam fadilahnya di antaranya 9 Zulhijjah yang dinamakan puasa Arafah. Tapi pernah ditanya orang apa kisahnya fadilahnya puasa Arafah itu, lalu Nabi yukafirus sana al-madiyata wal baqiyata. Allah dapat menghapuskan dosanya yang dahulu setahun, yang akan datang setahun. Jadi puasa Arafah ini lebih afdal daripada puasa Asyura. Kalau Asyura itu kan dapat menghapus dosa yang 1 tahun yang lalu. Itu puasanya orang-orang bahari. Ya kada. Nah, kalau puasa Arafah ini terkhusus untuk umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya yang memulai.
Nabi Muhammadnya memulai supaya kita tuh tahu kayak apa lapahnya orang di Arafah itu berapa orang. Nah, supaya kita tahu lah kayak apa lapahnya orang haji di sana tuh waktu Arafah. Nah, maksud daripada hadis Nabi itu dapat menghapus dosa 1 tahun yang akan datang itu bukan berarti kita gawe dosa diampuni dosa kita, kada. Maksudnya terjaga daripada apa? Bagawi dosa dipelihara Allah Ta'ala. Dan benar itu padilahnya lah. Jangan sampai kada menggawi. Misalkan ada kodaan bang, kayak apa aja? Puasa kodaan Ramadan. Hasil sudah puasa Arafah. Ya kada? Jangan puasa aja. Puasa apa? Puasa Arafah aja. Puasa kodaan pian. Kenapa garang kada puasa kodaan apa? Kada puasa kodaan sebelumnya. Jadi puasa kodaan hari itu dapat puasa Arafah. Anak digabung kau ya bang. Puasa apa? Puasa kodaan Ramadan digabung dengan puasa Arafah. Nah kemudian apa namanya takbirnya dalam apa? Di dalam apa namanya takrir dalam kitab takrir lah. Di situ dijelaskan takbir itu terbagi dua. Ada takbir apa? Mursal, ada takbir muqayyad. Mursal itu terlepas. Apa artinya? Mursal itu yaitu hari raya Idul Fitri. Kalau takbir muqayyad itu hari raya Idul Adha. Nah, kalau yang mursal itu kayak pahamannya itu takbirnya itu bebas. Kada imbas sembahyang. Itu hari raya Idul Fitri dimulai apabila ketika tenggelamnya matahari di akhir Ramadan. Habis sudah maghrib itu boleh ada takbir. Habisnya ketika takbiratul ihram imam hari raya Idul Fitri. Ya ada. Jadi kada apa namanya bertakbir lagi setelah sembahyang 5 waktu. Anak tuh belain aja di luarnya aja. Tapi anak pada apa ya bang juga. Ya kada. Jadi yang eloknya itu setelah sembahyang Idul Fitri itu imbah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, al-fatihah, kayak yang bagusnya lah langsung al-fatihah. Nah, karena takbirnya takbir mursal harus ada takbir. Beda halnya dengan apa? Hari raya Idul Fitri itu takbirnya muqayyad. Itu setelah salam itu disunatkan apa? Bertakbir itu sekurang-kurangnya 3 kali lah. 3 kali bertakbir. Hanya lanjutkan apa namanya wirid yang lain astagfirullah sampai tuntung. Kawan bebas anak selain sholat kawai juga dimulai pada awal apa ya? Awal 9 apa? 9 Zulhijjah. Awal apa hari Arafah itu sudah boleh apa bertakbir imbas sembahyang subuh. Jadi seandainya ada orang memakai imbas sembahyang subuh 9 Zulhijjah itu bertakbir, jangan heran ya. Itu memang sunnah. Karena imbah zuhur ya pulang, takbir pulang. Imbah asar sebelum astagfirullah bertakbir pulang. Sampai bila akhir daripada hari tasrik. Hari tasrik tanggal berapa? 13 Zulhijjah. Imbah asar. Itu sudah lagi takbir dah. Tuntung sudahlah, tuntung. Ya. Jadi amunnya misalkan belum mampu, misalkan imbah apa? Hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah itu belum mampu lagi duit pas cair hanya tanggal 11 Zulhijjah, kau apa sih berkorban sampai hari tasrik terbang itu diharamkan puasa lah, jangan puasa. Nah mungkin itu aja sudah lewat benar lah. Ini 7:30 ya, lewat 6 menit. Nah mudah-mudahan apa namanya ada berkah dan manfaatnya, dan ulun banyak-banyak minta ampun, minta ridho dan terhalal apabila ada kata-kata ulun yang kada berkenan di hati pian. Nah mudah-mudahan dengan berkah Rasulullah, dengan berkah kita hadir di majelis ilmu seperti ini, dengan berkah para aulia illahi ta'ala, mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, keluarga kita, guru-guru kita, jiran-jiran kita, kaum muslimin dan muslimat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seumur hidup zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah taala, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirah, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib tawassalna ilaika bil habib sallallahu alaihi wasallam. Taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya rahimul muslimin khariba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.